Pada akhir daripada bulan ini, bulan Juni 2023, The Year of Empowering Grace. Empowering Grace adalah seseorang itu Roh Kudus. Dan kita bicara tentang impact atau dampak daripada mujizat ataupun tanda heran. Salah satu yang paling spektakuler adalah dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Tidak ada manusia bisa membangkitkan orang mati. Yang manusia bisa lakukan adalah membuka pintu kubur. Yesus berkata, gulingkan pintu kubur itu. Dan kedua, melepaskan yaitu kain kafan daripada Lazarus. Tapi Yohanes 11:45, banyak di antara orang-orang Yahudi, orang yang sudah beragama loh nih, yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Itu goalnya. Itu tujuannya. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk menaikkan rating, tidak supaya membuat terkenal. Banyak sekali orang Yahudi. Saudaraku, kita dikelilingi oleh orang-orang religius. Dan apa yang mereka cari sebetulnya? Karena kebanyakan pada mereka berkata mujizat sudah nggak ada. Itu harus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada juga yang bergerak karena klenik. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh, yang dikuasai oleh oligarki orang-orang kaya di kota Filipi. Tetapi kita melihat di sini akibatnya percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 11 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika tahu Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunggu sampai dia meninggal. Sebab kalau sakit disembuhkan mungkin ya sudah pernah terjadi. Tetapi mati dibangkitkan. Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya seorang pemuda di Nain, ya, yang ada di Galilea, dekat Kana sana. Dan kita tahu ya, dia berkata, sebagaimana Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. Dalam hidup dan pelayanan saya, tinggal satu yang belum, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau koma sudah beberapa kali. Ada yang sudah koma 3 bulan. Itu puji Tuhan yang sudah tidak sadar sama sekali. Tuhan bangkitkan. Saya tinggal tunggu waktunya. Sebab itu perintah Tuhan. Tetapi tujuannya tidak supaya terkenal. Tidak supaya kita yang dipuji. Tapi Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 11. Lazarus become a walking miracle. Dia menjadi mujizat yang berjalan. Ketika kita dilahirkan kembali, setiap daripada kita sebetulnya lebih hebat daripada bangkit dari orang mati. Kita dibangkitkan dari mati rohani, bukan? Ya, kita lihat lalu imam kepala berusaha membunuh Lazarus, saudaraku. Ayat 11 berkata, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena itu, setiap daripada Anda yang sudah dilahirkan kembali, you are walking miracle. Dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Ada yang disembuhkan, ada yang diselamatkan, dan sebagainya. Saudaraku, tentu saja iblis tidak suka dan akan saudara jadikan target operasi. Tapi jangan takut, saudara. Tujuannya satu, orang melihat mujizat yang kita alami. Karena itu beritakan apa yang kita alami. Di dalam hidup saya memberitakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama seperti Yesus. Dan bagaimana saya disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semua warga kerajaan. Jadi seperti Lazarus, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Kita tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna dan bahkan kita sendiri pun gak sempurna. Betul? Gak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu cuma milik Allah saja. Oke. Nah, karena kita tinggal di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang-orang yang tidak sempurna dan kita sendiri juga gak sempurna. Bayangkan berapa banyak luka yang pernah kita alami karena perbuatan, perkataan, tindakan orang lain.
yang ditujukan kepada kita. Berapa banyak di antara kita tumbuh menjadi satu pribadi yang maaf, sebetulnya siapa kita saat ini itu tidak lepas dari pembentukan kita waktu kita masih kecil. Seperti apa orang tua kita membentuk kita? Luka demi luka yang mungkin diberikan di dalam kehidupan kita pada waktu kita masih kecil. Itu terbawa sampai kita hari ini. Kalau luka itu tidak pernah kita bereskan, maka luka itu akan mempengaruhi mental kita. Luka itu pada akhirnya akan mempengaruhi keadaan fisik kita. Dan luka itu pada akhirnya akan mempengaruhi keadaan kerohanian kita. Dan pada akhirnya luka itu akan menghancurkan kehidupan kita. Luka itu akan menjadikan kita orang yang aneh di mata orang. Yang kita gak sadar. Contoh ya, kalau kita punya borok di tubuh kita. Mungkin kita ketemu orang, kita halo, tepok sana, tepok sini, pukul sana, pukul sini. Gak ada masalah buat kita. Dan kita oke-oke saja. Tapi perhatikan kalau kita punya borok. Jangankan orang pegang, sentuh, pukul kita. Baru orang lain angkat tangan, kita sudah kita sudah. Orang jadi bingung, ada apa? Kenapa dia begitu? Kita gak sadar. Tapi orang lain akhirnya tahu ada sesuatu di dalam diri kita yang aneh. Karena apa? Karena luka itu gak diberesin. Paling banyak yang bisa bikin kita luka itu adalah justru orang yang paling dekat dengan kita. Bukan orang yang jauh. Kalau orang yang jauh mau terserah wis talah. Awakmu mel apa wis talah babah bodoh amat. Tapi orang yang dekat, orang tua kita, saudara kandung kita, pimpinan kita mungkin. Memperlakukan kita dengan tidak adil, memperlakukan kita dengan yang gak benar. Kita digosipin, kita difitnah. Dan itu pada akhirnya akan menggores kehidupan kita. Kalau kita tidak bereskan, maka cenderung kita akan menjadi satu pribadi yang juga akan melukai orang lain. Mudah sekali. Kalau ada orang yang suka marah-marah. Yang menjadi persoalan adalah dia juga alami yang sama di rumah. Dia alami yang sama di lingkungan. Kalau ada orang ngomong terus kita lawan-lawan kita nggak percaya. Ada orang gini nggak percaya. Gampang, masalahnya apa? Dia sendiri kalau ngomong gak pernah dipercaya oleh orang dalam. Perhatikan orang yang dilukai cenderung untuk melukai orang lain lagi. Luka yang kita alami itu akan menjadi virus di dalam kehidupan kita. Dan virus itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan virus itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jadi hal seperti ini hal yang sangat-sangat penting untuk kita pahami. Kalau kita tahu orang-orang yang kita tahu ya istilah pedofilia. Kenapa orang itu menjadi pedofilia? Perhatikan, karena apa? Dia juga pernah mengalami hal yang sama.
luka akan menjadi modal buat kita. Untuk kita juga melukai orang lain kalau kita nggak beresin. Luka ini bisa membuat kita menjadi kepahitan, atau luka ini juga bisa menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu ada juga, anak masih bau kencur, remaja, kok mau ya menyerahkan tubuhnya kepada om-om. Bukan karena orang anak ini butuh uang. Ya, ada juga yang butuh uang. Kayak WTS itu mau melakukan itu karena butuh uang. Tapi ada juga banyak yang tidak karena butuh uang. Kenapa dia mau menyerahkan ini? Selidik punya selidik karena apa? Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari papanya. Karena dia gak mendapatkan kasih sayang dari papanya. Padahal seorang anak atau saya mau katakan seorang manusia itu punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu adalah kasih sayang. Nah, kalau kasih sayang yang merupakan kebutuhan utama ini dia tidak dapatkan dari orang tuanya. Sini ada luka. Dia bertumbuh dan menjadi hutang masa kecil. Dia merasa bahwa orang perlu membayar kepada dia mengenai kasih sayang itu. Dan kemudian ini kalau gak diberesin lama-lama menjadi apa? Menjadi sisi gelap di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari. Orang ini akan terus mencari, anak ini akan terus mencari siapa yang bisa memperlakukan dia dengan penuh kasih sayang. Dan kalau ada orang yang memperlakukan dia dengan penuh kasih sayang, maka dia mau menyerahkan segala-galanya. Bahkan mungkin dia mau melakukan, dia mau membayar apapun asal dia mendapatkan kasih sayang itu. Karena ini kebutuhan yang perlu dibayar. Luka demi luka yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa bertumbuh ke dalam dua hal. Kepahitan yang akan menghancurkan kita. Kepahitan yang juga akan menjadi virus menghancurkan orang di sekeliling kita. Karena kita cenderung gak akan melakukan hal yang sama. Atau kepahitan ini, luka ini kita ubah menjadi berkat buat orang lain. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana dari luka itu bisa menjadi berkat. Sebetulnya apa sih rancangan Tuhan terhadap luka yang kita alami? Tuhan gak pernah punya rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tuhan gak, saya mau bilang memang melalui luka ini itu bisa menghancurkan kita. Melalui luka ini juga bisa menghancurkan orang lain, betul. Tapi luka ini juga bisa membangun kita dan luka ini juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, rancangan Tuhan terhadap luka yang kita nggak bisa elak. Siapa yang kebal dengan luka? Nggak ada. Semua terluka. Bahkan saya mau bilang sampai hari ini pun kita bisa jadi masih mengalami luka lagi, dan luka lagi. Karena apa? Sekali lagi, kita tinggal di tengah-tengah orang yang tidak sempurna. Kita sendiri juga gak sempurna. Sehingga cara pandang kita di dalam melihat perlakuan seseorang juga mungkin dinilai yang berbeda dengan kita. Sehingga kita menjadi terluka. Kalau kita tumbuh dari satu keluarga yang sering banget ngomong, goblok kamu ya, bego kamu ya. Terus bolak-balik goblok, bego, goblok, bego. Ini nancep nih di sini nih. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang gak akan berhasil. Dan kita akan
menggarisbawahi, membuat kata goblok itu menjadi begitu tebal dengan kita mengatakan seperti ini ya. Seperti ini, kenapa harus ada ini sanggaan. Satu kali ngomong goblok satu, ya masih bisa jatuh, ya masih bisa nggak ini masih enggak aku nggak goblok. Tapi kalau 2, 3, 100, 200 kali diomongin goblok-goblok, ini seperti satu meja yang kakinya banyak banget dan lama-lama makin kuat. Dan akhirnya tak tergoyahkan. Orang mau ngomong kita pinter, kita akan ngomong aku goblok. Dan kita tahu seringkali orang bercanda. Waktu bercanda misal, ini apaan sih? Masa Allah begitu aja kagak tahu, bego amat sih. Padahal yang ngomong nih gak punya maksud apa-apa. Bercanda. Yang ngomong ini cuma ngomong begini, ya Allah begitu aja kagak ngerti. Gak ada maksud apapun. Tapi kalau kita punya luka di sini, maka pernyataan itu akan semakin menggarisbawahi dan kita langsung ngomong begini, iya emang aku bego, emang aku goblok, emang aku gak pinter, emang aku begini. Kenapa sih kalau aku memang begini, kenapa harus ditegesin lagi? Padahal yang ngomong ini gak punya maksud. Tuhan punya rancangan yang luar biasa di dalam setiap luka. Luka yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Tetapi yang kita bisa kerjakan adalah bagaimana kita mengerjakan luka ini bersama-sama dengan Tuhan. Yang pada akhirnya luka demi luka yang kita terima dari orang lain itu menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Mari kita belajar yang pertama, apa sih rancangan Tuhan terhadap luka yang kita alami? Hal yang pertama yang Tuhan maksudkan adalah agar supaya kita ini bisa merasakan luka itu sendiri. Kita bisa ngerasain luka. Kalau kita gak pernah ngalami, kita gak akan pernah bisa ngerasain. Dan kalau kita gak pernah bisa ngerasain, kita gak pernah bisa bimbing orang. Yesus datang ke dunia ini dengan segala macam yang kalau kita, Tuhan aku tuh lo begini. Yesus akan ngomong begini, aku pernah kok alami itu. Yesus aku pernah dijelekin, aku juga pernah alami itu. Yesus tapi aku dipukul, aku lebih lagi. Yesus tapi aku dianiaya, aku juga. Yesus tapi aku juga. Yesus akan ngomong begitu. Dia pernah alami dan dia menerima semua luka itu. Tujuannya ada apa? Supaya kita ini bisa ngerti. Dan kalau kita ngerti, kita tahu bagaimana kita membawa orang. Satu kali, saya tahun 98. Saya ingat tahun 98, saya pernah diundang satu kali untuk membawakan panggung boneka. Waktu itu anak saya masih berumur 3 tahun. Saya ajak karena saya nggak punya pembantu rumah tangga. Jadi saya ajak anak saya Ayu. Ya, saya pergi ke sana dan kemudian kita datang. Acaranya jam 5, kami datang 2:30 tim. Waktu kami datang 2:30, yang ngundang kami, ibu yang ngundang kami marah. Dia ngomong begini, gimana sih? Kan tahu acaranya jam 5, kenapa baru datang sekarang? Kan saya jadi bingung. Bu, ini sekarang 2:30. Acaranya jam 5. Masih ada 2 jam setengah. Ya tapi sekarang begini. Kamu mau pasang panggung boneka. Coba di mana itu? Bu, kami pasang panggung boneka cuma cukup 10 menit. Jadi jauh dari anak-anak datang itu acara mulai kami udah selesai. Tapi kamu tahu nggak? Kayak begini nih. Dekor udah selesai. Sekarang kamu baru datang. Coba kamu mau taruh di mana tuh panggungnya di mana? Waduh dia ngomong begini nih di dalam sini nih ya. Saya datang jujur tensi saya 90 loh. 70-90. Diomongin sama tuh orang tensi saya rasanya jadi 100 nih sampai 150. Saya langsung ngomong begini. Dalam hati, gak ngomong nih ya. Dalam hati. Halo, kan lu yang ngundang. Ada panggung boneka. Lu kalau ngundang panggung boneka, lu tahu dong panggung boneka tuh bentuknya kayak apa. Kan anak lu juga ke gereja. Kalau di gereja kan anak lu juga lihat panggung boneka.
Kalau memang lu mau gue datang lebih awal, lu telepon, apa susahnya telepon? Tolong datang lebih awal. Tolong datang pagi-pagi, cuman pengen tahu bisa gak dipasang dulu panggung bonekanya. No problemo kalau saya disuruh begitu. Ngomong kagak, ngasih tahu enggak, ngapa-ngapain enggak. Saya udah datang 2:30, main ih jengkelnya saya. Saking jengkelnya dia ngomong tak Jarno. Biar aja terus tak bikin 10 menit selesai. Begitu 10 menit selesai, dasar saya tipe orangnya begitu. Dia tahu begitu, langsung saya giniin. Tuh Bu udah selesai, mau tahu di mana? Makin tak kerjain, tuh udah selesai mau taruh di mana? Kan ibu yang undang kan kami untuk panggung boneka kan? Aduh tensi saya udah naik. Bener-bener tensi saya udah naik. Udah begitu, ya udah taruh di sini. Ya udah taruh di sini juga nggak ada masalah. Orang panggung boneka cuman berapa sih gedenya? Rumahnya dia segede apaan tahu? Udah kita taruh di situ. Ya jam 3 kurang lah. Ya udah keluar sana. Acara belum selesai. Namanya kita diundang. Ya udahlah kita keluar. Di luar tuh. Ini kalau ruangan yang buat acara. Ini nih kaca nih yang bisa ngelihat keluar begitu. Di situ kolam renang. Kita disuruh di luar duduk kagak dikasih bangku, bayangin. Kita duduk di emperan kayak begitu. Ya sudah, sabar Esther, sabar dalam susah sukarku, sabar. Tuhan selalu sertamu, sabar. Udah saya sabar di sana. Sampai mulai acara, waktu mulai acara, ayo masuk Esther. Ya udah masuk. Waktu kita mulai panggung boneka apa, anak saya udah ngomong begini nih 3 tahun. Mah lapar. Tunggu ya bentar lagi, acaranya cuma 50 menit, kita udah ada paket acara 50 menit beres. Setelah itu saya tahu pasti makan. Kok dilalah gitu. Mosok mari selesai kita gak diajak makan dulu. Dikon metu meneh. Ayo keluar lagi. Kita keluar, saya gak makan gak mati. Saya nih anak jebolan sekolah Alkitab, puasa itu biasa. Jadi gak akan mati, gak dikeibangan. Tapi masalahnya anak saya 3 tahun lihat segitu banyaknya anak-anak main balon, hadiah, pada makan es krim. Anak saya tuh sampai nangis, ma lapar, ma mau makan. Ya opo hatine wong tuwek. Saya mau apa? Saya mau masuk bisa sih. Itu cuma ditutup gitu tinggal apa namanya dibuka begitu aja. Tapi kan saya nggak diizinkan masuk, saya disuruh keluar. Bayangin orang tua melihat kami persis kayak kami kelas kambing. Mereka semua enak-enak di sana, kami cuma nongkrong di lantai. Ngenteni kayak wong bio. Mau pulang juga gak bisa karena satu-satunya harus lewat situ. Jujur hati saya rasanya tak tinggal awakmu ya. Sampai sudah 7:30. Sudah gak terlalu banyak orang. 7:30 oma dari anak ini yang ulang tahun. Lihat kami di luar. Loh kok di luar, ayo masuk. Sudah makan? Belum tante. Ayo makan. Saudara tahu anak saya sampai tertidur. Kita gak makan gak mati, tapi anak masih umur 3 tahun. Skip makan 1 kali itu sesuatu. Saya jujur, saya udah gak nafsu makan. Hati saya udah menggontok segini nih sama orang itu. Dan yang luar biasa, selesai acara, dia keluarin amplop, dia lempar itu amplop di meja. Masih marah dengan mengatakan, lain kali kalau diundang jangan begini ya. Darah Yesus. Saya udah gak tahan. Betul-betul saat itu saya udah gak tahan. Hati saya sudah terluka. Saya langsung ngomong gini, sudah terima kasih kami gak butuh itu. Kami pulang. Terus dia ngomong gini, jangan begitu ini harus terima. Ini kan kamu berhak ini. Saya gak butuh, saya gak mati kok karena itu.
rasanya nih kalau Isa ya, tak ambil wong itu tak penyat ya, tak becek bener-bener deh. Gregetan saya mbak orang itu, kok iso no wong koyo ngono ki lho. Saya pulang, pada waktu itu pulang tuh masih ngomong aja dia, masih lain kali kalau diundang jangan begitu lagi ya. Gini dalam hati, siapa yang mau ini lu, nggak ada, lu undang lagi gua nggak bakalan datang. Itu saya waktu itu. Pulang sampai di rumah. Berapa hari setelah itu, 3 hari kalau nggak salah dia telepon dan kemudian dia bilang, Esther, saya mau minta maaf, saya sudah kasar sama kamu. Saya cuma ngomong apa? Oh udah sadar, saya gituin. Dah saya tutup, dia telepon lagi, Esther saya minta maaf. Udah deh nggak usah diomongin, saya bilang gitu, percuma ngomongin itu, saya tutup lagi. Dia telepon lagi, saya nggak mau angkat. Saya juga nggak tahu yang telepon dia atau orang lain, tapi pokoknya saya nggak mau angkat. Tapi kemudian Tuhan bicara dengan saya. Saya hilang damai sejahtera. Hilang sukacita. Doa nggak bisa, baca firman Tuhan nggak bisa. Mencucuai. Saya kemudian di sini ada dendam yang besar. Gini ya. Mentang-mentang orang nggak punya diginiin ya. Mentang-mentang lu punya rumah gede, mentang-mentang lu punya kolam renang, mentang-mentang lu begini, lu bisa begituin gue ya. Gue mesti kaya nih sekarang nih. Itu yang ada di dalam diri. Tapi kemudian saya bersyukur suami saya bilang, kamu kok mukamu beda sama biasanya. Saya bilang, oh jengkel aku pak. Koyok ngono, wong kok ngono, nyonya gitu. Suami saya bilang, ayo berdamai, berdamai, berdamai. Jangan sampai jadi borok dalam hati kamu. Saya berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Karena saya juga bingung. Nggak lama setelah itu saya harus khotbah. Lah khotbah dalam keadaan saya masih kayak gini, kalau ya opo, kok sing metu opo. Sing metu dus jemaat tak. Toki-toki kabeh kalau yang kayak begitu ya. Jadi Tuhan, dulu ya opo Tuhan, tolong balut hatiku, tolong balut hatiku. Yang puji Tuhan. Pada akhirnya saya putuskan saya mau berangkat ke sana. Saya datangi rumah itu, saya katakan, Ci, saya minta maaf, saya sudah kasar, saya minta maaf kalau saya salah. Saya bilang itu, ya walaupun saya nggak tahu salah, tapi udahlah saya ngomong, ya udah Ci, saya minta maaf kalau saya salah. Dia juga bilang, Esther, saya juga minta maaf, saya yang salah bukan kamu, saya terlalu kasar sama kamu, gini-gini. Tapi melalui kejadian itu pada akhirnya apa? Saya ngerti, gimana ya perasaan jadi orang kelas kambing itu loh. Gimana perasaannya orang yang diremehkan, direndahkan. Oleh karena itu saya kemudian menjadi orang yang tiap kali saya ada di satu perkumpulan, mata saya pasti lebih banyak mencari orang-orang yang mungkin menyendiri. Yang mungkin ini, kasihan orang seperti itu. Karena saya pernah alami itu. Hati ini sebenarnya gak mau loh kayak gitu. Hati betulnya mau ngumpul. Tapi yang gak ada akses untuk begitu. Jadi saya kalau gitu pasti saya datengin orang itu. Saya bilang, gimana, ayo ini. Saya lebih memperhatikan. Saya kalau pergi tur kemana gitu ya, naik kendaraan, bus begitu ya. Terus kemudian saya pasti lihat orang yang gak ada temennya. Yang dia duduk sendiri, saya akan datangi dan kemudian saya akan duduk dengan dia. Supaya bisa ngobrol. Karena akhirnya saya menjadi orang yang bisa merasakan luka itu. Kadangkala pada waktu ada orang yang punya kasus kayak begitu. Saya nggak banyak ngomong, saya cuma pegang tangannya. Saya izinkan dia akan bicara, Bu Esther saya jengkel, saya marah. Tak tapok wong itu mau tak ini. Saya nggak marah, saya diem. Seandainya saya nggak pernah ngerasain itu. Pada waktu ada orang, saya jengkel mau saya ini. Saya bilang gini, Bu bertobat ya Bu ya. Dosa itu Bu. Waduh. Kalau saya langsung ngomong begitu, tuh ibu akan ngomong gitu, kamu gak pernah ngerasa no kayak aku. Orang itu selamanya akan punya luka. Orang itu selamanya gak akan pernah merasa bahwa emang gak ada kok yang mau ngerti aku.
Lihat orang-orang yang punya luka adalah orang-orang yang pada akhirnya suka menyendiri. Orang-orang yang hatinya luka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang gak lagi percaya kepada orang lain. Lihat Thomas. Thomas pada akhirnya gak percaya dengan orang. Karena apa? Dia pernah luka dengan Yesus. Yesus yang sudah berjanji, pokoknya begini. Tapi kemudian Yesus mati di kayu salib. Dia ngerasa ditinggal. Pada waktu dia ngerasa ditinggal, dia luka. Itu sebabnya kenapa murid-murid yang lain semua pada ngumpul, Thomas yang gak ada. Karena dia ada luka. Tuhan sengaja paku yang nembus di sini itu tidak dihilangkan bolongnya. Orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak bisa dia yang datang, mesti kita yang datang. Karena dia sudah menjadi orang yang tidak percaya dengan orang lain. Dia akan menjadi orang yang maunya ngeritik orang lain, tapi gak mau dikritik. Karena dia korban. Orang-orang yang pernah terluka adalah orang-orang yang mudah untuk marah. Karena apa? Karena dia merasa dia sudah jadi korban. Dan mencari kambing hitam. Tuh gara-gara dia, gara-gara ini, gara-gara ini. Ini di dalam ilmu psikologi kita akan belajar mengenai hal ini. Itu sebabnya Tuhan yang datang, Yesus yang datang kepada Thomas dan kemudian Thomas, nih kamu lihat, aku Yesus kok. Nih masih ada bolong, betul? Nih kamu lihat lambungku masih ada bolong, ini aku Yesus. Aku gak ninggalin kamu kok. Aku gak bohong. Terhadap orang-orang yang luka, kitalah yang perlu datang. Kita yang peka. Kita yang mengerti. Oh begini, karena kita juga dulu begitu. Datang, kadang-kala saya gak ngomong apa-apa, saya cuma pegang tangan. Dan mengizinkan dia mengeluarkan semua unek-uneknya, semua sumpah serapanya. Saya izinkan dia keluarkan. Mau ngomong apa wis talah, mau bunuh lah mau apa, wis saya diem aja. Keluarkan. Iya Bu, iya. Saya juga alami itu. Silakan Ibu keluarkan semua kejengkelan. Setelah dia keluarkan semua, ada perasaan lebih lega. Pada waktu kita sudah mengalami luka ini, kita akan menjadi orang yang jauh lebih bijak. Kalau dibandingkan kita nggak ngalamin. Kita ngomongnya itu jauh lebih hati-hati. Kita akan menjadi orang yang nggak mudah untuk menghakimi. Karena kita juga begitu. Saya juga dulu begitu, marah di dalam sini. Apa nggak boleh sih marah di sini? Apa nggak boleh di sini ada satu pernyataan yang mengatakan, tak kaplok awakmu ya. Apa nggak boleh? Lah itu orang keluar kok dari sini. Mau apa kalau udah keluar? Ya wes. Itu sebabnya saya bisa memahami kalau ada orang yang mungkin kel mbek bojone. Itu sampai nyesel aku rabi mbek DE. Ya sebetulnya orang elok ngomong begitu ya. Tapi orang kalau lagi jengkel ya memang ngomong ya izinkan itu keluar. Kita mengerti. Dan kita akhirnya pendekatannya akan menjadi pendekatan yang jauh lebih tepat. Matius 7 ayat 12 mengatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman Tuhan mengatakan apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuat itu juga kepada orang lain. Pada waktu kita ada di dalam masalah luka itu, apa yang kita mau? Ada orang yang ngertiin kita. Kita mau ada orang yang memihak kita. Kita mau ada orang yang gak cuma bisanya nyalain kita. Kita mau ada orang yang cuma denger kita. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita luka biar kita ngerasa no. Ya opo rasanya. Ya opo rasanya disakiti. Ya opo rasanya diperlakukan dengan gak adil. Ya opo rasanya diselingkuh. Ya opo rasanya sembarang kalian. Ini rasanya seperti apa. Dan kita bisa mendekati orang lain dengan jauh lebih
bijak. Hal yang kedua yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita pada akhirnya bisa menginspirasi orang lain. Supaya kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain, supaya kita menjadi inspirator buat orang lain, maka kita mesti menang. Kalau kita nggak menang, kita nggak pernah bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kita mesti menang. Jadi setiap luka yang kita hadapi, yuk cuman ada dua choice, dua pilihan. Mau dijadiin kepahitan atau mau dijadiin kebaikan? Pilih. Kalau mau dijadiin kebaikan, kita mesti menang. Harus menang. Menang itu bukan berarti bahwa situasi berubah. Menang itu yang penting adalah diri kita, mindset kita. Tuhan katakan kita ini lebih daripada pemenang. Mindset kita harus menang. Menang itu berarti apa? Pada waktu luka itu ada, sukacita kita tidak hilang. Yang namanya menang itu berarti waktu kita diperlakukan yang gak enak, damai sejahtera kita gak hilang. Waktu kita dikenai luka, disayat oleh orang lain, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang namanya menang. Kalau kita mentalnya udah mental menang, kalau kita starting pointnya itu sudah dimenang, maka tinggal satu langkah Tuhan beri kepada kita perwujudan dari kemenangan itu yang sesungguhnya. Itu sebabnya di sini mesti punya mental menang. Supaya kita bisa ngomong sama orang lain. Nih lo aku alami yang sama. Tapi aku tetap ibadah. Aku enggak kepahitan mbak Tuhan. Aku enggak meragukan cinta kasih Tuhan. Aku alami yang sama. Tapi you lihat, aku masih bisa tersenyum buat orang itu. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Kalau kita yang nanggung, gak iso. Kalau kita yang nanggung, kedagingan kita yang nanggung, apa yang ada? Tak lawan awakmu. Wes, kamu yang mati atau aku yang mati? Pekoro nanti masuk penjara, urusan belakangan. Pokoknya yang penting, aku mau memuaskan hawa nafsuku dulu. Itu yang ada. Pada waktu kita dilukai, yang ada di dalam diri kita adalah apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu yang ada. Kalau kita gak punya kesanggupan untuk lakukan itu, mungkin orang itu jauh lebih bagaimana. Tapi kemudian lewat bawah kita mulai bergerilya melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan orang itu. Kedagingan kita akan begitu. Kedagingan kita pada akhirnya akan apa? Terus mengingatkan kita akan hal itu dan kita akan tuai akibatnya. Akibatnya adalah apa? Kita jadi orang aneh. Kita jadi orang yang gak percaya dengan orang lain. Kita pada akhirnya akan jadi orang yang mulutnya omongannya itu nyinyir. Mulutnya tuh pedes. Kenapa kita mulutnya pedes? Karena kita diperlakukan itu juga sama orang. Nah, itu sebabnya kita perlu minta kekuatan yang daripada Tuhan. Pada waktu kita minta kekuatan yang daripada Tuhan, aduh, kita bisa jadi pemenang. Perhatikan Stefanus. Pada waktu bulan lalu ya, saya kalau nggak salah khotbah mengenai Stefanus. Ya, Stefanus kok bisa? Dia dalam keadaan yang tidak bersalah, tapi dia dibuat bersalah, bahkan dia harus mati, matinya dirajam batu. Kedagingan akan ngomong apa? Oh dasar awakmu ya, ya wes aku gak bisa ngelawan, tapi aku berdoa Tuhan engkau tahu. Orang-orang itu Tuhan, wes bikin 7 turunan melarat Tuhan.
bikin 7 turunan cilaka 13. Bikin 7 turunan gak ini. Wis pokoknya apa yang dilakukan bikin punya penyakit yang gak bisa disembuhkan. Kedagingan kita akan ngomong begitu. Tapi kalau kita minta kekuatan dari Tuhan. Stefanus bisa lo ngomong apa? Bapak, jangan tanggungkan semua ini kepada mereka. Itu dari mana kalau bukan kekuatan dari Tuhan? Enggak akan bisa. Itu sebabnya mari tidak bisa tidak kita mesti datang kepada Tuhan dan kita meminta. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan ini maka kita akan menjadi orang yang pada akhirnya tidak akan pernah bisa mengampuni orang. Tidak akan pernah. Kita akan menjadi orang yang tidak punya kasih. Dan kalau kita sudah gak punya kasih, Alkitab ngomong apa? Allah itu kasih. Kalau kita gak punya kasih berarti kita gak mengenal Allah. Cuma gara-gara luka yang dilakukan oleh orang. Kemudian kita kehilangan segala-galanya. Aduh, ini ibaratnya udah jatuh ketiban tangga. Jangan mau. Kalau dalam ilmu bisnis, sampai gara-gara orang lain kita udah rugi, ruginya sampai habis. Jangan. Kita pakai sistem untung rugi nih. Di dalam Tuhan bagaimana? Kalau gue digituin, gue kepahitan, gue rugi double nih. Waduh, apalagi orang yang belum nikah. Nek orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan wis talah deloken raine, jepaprut ae. Sopo sing seneng mbek wong jepaprut? Gak bakalan laku nek jepaprut ae. Beneran. Kalau kita sudah nikah loh ya opo bojone iki lho. Terus aduh bojoku kok raine jepaprut ae. Hati-hati. Hati-hati makanya kita mesti minta Tuhan untuk beresin semua ini dengan kekuatan Tuhan. Pada akhirnya kita akan dimampukan untuk menjadi orang yang walaupun situasinya belum berubah. Tapi kita punya pengharapan. Sukacita kita ada. Damai sejahtera kita ada. Kita menjadi orang yang bisa mengampuni mereka. Sekalipun mereka masih, orang-orang itu masih memperlakukan yang tidak baik. Tapi di sini hatinya wis legowo. Dan waktu kita ngomong ini sama orang bilang, kok kamu masih baik-baik sama dia? Kan dia sudah begitu sama kamu. Kamu sudah melakukan itu. Iya, kalau dia melakukan itu ke aku ya itu urusannya dia. Tapi aku sudah bisa senyum. Aku tetap kerja seperti biasa. Aku tetap ngopeni anakku. Sampai anak kita jadi pelampiasan. Gara-gara kita dilukai orang. Gara-gara urusan kantor. Anaknya di miso-misoe, ojo sampai kayak ngono. Kok bisa? Bisa. Nah ini kita akhirnya bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Amin. Mari kita minta kekuatan yang daripada Tuhan supaya Tuhan lakukan itu. Dan yang boleh dikatakan yang namanya luka itu menjadi satu piagam. Piagam buat kita. Piagam yang menyatakan aku wis lulus. Aku wis lulus. Wis yang namanya aku tuh dikhianati gak cuma sekali wis bolak-balik wis kayak segojangan. Aku wis entuk piagam piala. Nih kayak gini. Ya. Yuk yang berikut. Apa yang Tuhan punya rancangan adalah supaya apa yang kita alami itu menjadi sarana penyataan kemuliaan Allah. Supaya apa? Dunia kenal siapa Allah kita. Waktu kita izinkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan bilang sama dunia, lihat Allah yang aku sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Orang yang seperti itu bisa aku ampuni karena apa? Allahku adalah kasih. Dan di sini kita bisa menyaksikan kepada dunia, lihat dia. Orang lain bisa nggak terima aku. Tetapi aku nggak apa ya, nggak ada masalah. Aku tetap enjoy karena apa? Tuhan menerimaku apa adanya. Kalau dunia mungkin melihat kita ada apanya, tapi kalau Tuhan melihat kita apa adanya. Sebagaimana kita ada. I love you just the way you are.
Izinkan kita pada akhirnya, pada waktu kita sedang membimbing seseorang, kita bisa menyaksikan karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa menyaksikan nih loh, nggak mustahil, tidak mustahil. Kepahitan yang sebegitunya, kejahatan yang sebegitunya udah dilakukan, ya aku nggak mustahil untuk kita menjadi orang yang tetap bisa mengasihi. Karena Allah itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan pada waktu ada orang yang jahatnya sama kita, jangankan kita membenci dia, sama sekali kita nggak membalas. Bahkan kita masih mendoakan dan kita masih berbuat baik kepada orang itu. Ini semua kita bisa saksikan, ini karya Allah. Kalau kamu mau deket Allah, Allah akan kerjakan hal-hal yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari sekarang izinkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Izinkan Allah bekerja di dalam setiap luka demi luka demi luka. Jangan sampai luka itu menjadi sisi gelap di dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya tanpa kita sadari, tahu-tahu monsternya keluar lewat status stimulus. Kayak orang alergi ya. Orang alergi misalnya alergi telur. Begitu makan telur tiba-tiba toeng langsung biduran kabeh. Sisi gelap kadang kita gak menyadari. Tapi begitu ada stimulus masuk di dalam kehidupan kita. Tahu-tahu kita akan meledak seperti monster. Karena itu sudah ada di dalam diri kita. Hati-hati. Jangan sampai kita menghancurkan diri kita sendiri. Itu sebabnya setiap luka, mari kita mau jadikan itu bukan sebagai kepahitan, tetapi sebagai kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita yang penuh dengan luka. Apalagi kalau yang sudah berumur lebih banyak lagi luka. Karena lebih banyak ketemu orang pasti lebih banyak luka, ya. Nah, waktu lebih banyak luka itu menjadi modal yang luar biasa untuk kita bisa menggapai orang lain. Jangan orang lain yang datang, kita yang datang. Gapai mereka. Supaya apa? Supaya mereka pada akhirnya tidak menjadi virus dan melukai orang lain lagi. Mari kita mau jadi agent, kita mau jadi agen-agen yang menyetop semuanya itu untuk tidak berlanjut lagi. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya.